Felix terkesiap mendengar pertanyaan dari Revina. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rahasia apa? Bukannya menjawab pertanyaan Revina, Felix malah balik bertanya. Rahasia? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan, yang tidak aku ketahui? Jelas Revina. Sebenarnya Revina masih merasa ragu kepada Felix. Ya, karena Revina tidak tahu bagaimana masa lalu suaminya itu, Felix tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Apa kau meragukan aku? Katakan apa yang ingin kau ketahui tentang diriku. Felix menyudahi makannya dan bicara serius kepada Revina. Bagaimana kehidupanmu di masa lalu? Revina mulai bertanya. Aku pernah bekerja di sebuah perusahaan. Lalu aku diberhentikan karena menolak sebuah keinginan pemilik perusahaan itu, jawab Felix. Keluarga dan orang tuamu? Tanya Revina lagi. Aku tidak memiliki saudara dan aku masih memiliki kedua orang tua. Tapi hubunganku dengan ayahku sedang tidak baik. Kenapa? Tanya Revina ingin tahu. Karena dia ingin menjodohkan aku dengan seorang wanita dan aku tidak mau. Jadi dia mengusirku dari rumah, jawab Felix jujur. Bagaimana dengan ibumu? Revina kembali bertanya. Ibu selalu mendukung apapun keputusanku, jawab Felix sambil mengingat sosok Mommy Mary. Meskipun wanita itu terlihat galak kepadanya, tapi Mommy Mary selalu mendukung keputusan Felix selama itu sesuatu yang baik. Bagaimana kau bisa masuk penjara? Revina melanjutkan pertanyaannya. Aku berkelahi di sebuah bar, jawab Felix singkat. Saat itu ia memang berkelahi di sebuah bar dan dadinya sendiri yang melaporkan Felix ke kantor polisi, sehingga ia mendekam di penjara selama 2 bulan. Revina dan Felix saling bercerita sehingga larut malam sampai keduanya mengantuk dan tertidur. Setelah Revina tertidur pulas, Felix yang tidur di sofa terbangun. Ia melihat jam di pergelangan tangannya saat ini pukul 3 dini hari. Dengan sangat perlahan Felix membuka pintu kamar dan keluar untuk menghubungi seseorang. Felix mengumpat kesal karena panggilannya tidak diangkat, kemudian ia mencoba menghubungi lagi. Astaga, Felix, mengapa menghubungiku jam segini? Suara kesal Sonia terdengar dari seberang sana. Aku butuh bantuanmu, Sonia, jawab Felix sambil terkekeh karena telah membuat sepupunya itu kesal. Iya, aku tahu, kau pasti butuh bantuan baru kau menghubungiku, kata Sonia yang sudah sangat mengenal Felix namun hanya dijawab dengan tawa oleh Felix. Bantuan apa? Tanya Sonia lagi. Felix menceritakan apa yang terjadi kepada Revina. Jadi ia meminta Sonia menyelidiki siapa orang yang telah memfitnah dia dan istrinya itu. Kasihan Kak Ipar, kau selalu membuatnya dalam kesusahan. Aku jadi ingin bertemu dengannya, kata Sonia. Aku tidak pernah membuatnya susah, bahkan kini aku mau membantunya. Balas Felix yang tidak terima Sonia mengejeknya. Haha, Tama sudah menceritakan semua padaku. Aku bersyukur kau menikah dengan perempuan yang galak, jadi dia bisa menjinakkanmu yang keras kepala, kata Sonia diiringi tawa. Felix langsung menutup panggilan teleponnya dan kembali masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan kembali tidurnya. Felix menghampiri Revina yang sedang tertidur pulas. Ditatapnya wajah manis istrinya itu saat tidur. Tapi wanita yang manis itu ternyata sangat kuat. Tak mudah ditindas, meskipun kadang bisa menjadi galak kepadanya. Felix lantas merebahkan tubuhnya di samping Revina. Entah mengapa Felix tidak bisa meninggalkan wanita yang sudah hampir 6 bulan menjadi istrinya. Padahal jika ia mau, Felix bisa saja langsung pergi setelah Revina tidak memintanya untuk bertanggung jawab. Felix yang biasanya tidak suka diatur oleh siapapun bahkan dengan patuh mengikuti apa yang dikatakan oleh Revina. Ia juga rela bekerja di perusahaan milik orang lain sebagai staf biasa hanya karena Revina menyuruhnya bekerja. Revina mengerjapkan mata, menyesuaikan cahaya matahari yang menembus tirai kamar hotel. Ia mengedarkan pandangannya melihat ruangan yang begitu asing. Kau sudah bangun? Suara Felix mengalihkan pandangan Revina. Kau akan pergi bekerja? Tanya Revina kepada Felix saat ia melihat Felix sudah berpakaian rapi sedang duduk di sofa. Tidak, ini sudah jam 10. Jawab Felix sambil melihat jam tangannya. Astaga, kenapa tidak membangunkanku? Revina segera bangun dari tempat tidur dan terburu-buru seakan-akan dia sudah terlambat. Kau mau kemana memangnya? Bukankah kau tidak bekerja lagi? Perkataan Felix seketika menghentikan Revina. Wanita itu kembali mendudukkan tubuhnya dan menutup wajah dengan tangan kirinya. Revina benar-benar lupa dengan apa yang terjadi kepadanya kemarin. Revina menghela napasnya, mengingat kembali apa yang dikatakan oleh papanya kemarin. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, ini sarapanmu. Asteris setelah mandi dan berganti pakaian, Revina memakan sarapannya.
sedangkan Felix hanya memperhatikan istrinya makan dengan tidak berselera. Kenapa kau tidak pergi bekerja? Revina melirik ke arah Felix yang sedang memperhatikannya. Aku ingin menemanimu saja hari ini. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Felix. Kita akan mencari rumah dulu. Tidak mungkin jika kita setiap hari menginap di hotel. Langkah pertama yang dipikirkan oleh Revina. Setelah mendapatkan tempat tinggal, Revina ingin menyelidiki siapa yang sudah memfitnahnya dengan meminta bantuan temannya di kantor. Baiklah, pukul berapa kita akan check out? Tanya Felix lagi. Sekarang saja, lebih cepat lebih baik. Revina beranjak untuk mengemasi barang-barang milik mereka. Saat Felix membuka pintu kamar, mereka dikejutkan dengan beberapa orang laki-laki yang berseragam polisi. Selamat siang Nona Revina dan Tuan Felix. Kami dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Anda berdua. Salah seorang dari pria berseragam itu berbicara dan menunjukkan surat tugas. Felix, panggil Revina yang merasa takut. Ia menoleh ke arah Felix yang saat ini sedang berjalan sampingnya menuju mobil polisi yang akan membawa mereka. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa, Felix menenangkan istrinya. Tapi, bagaimana jika kita terbukti bersalah dan kita akan dipenjara? Tanya Revina lagi. Seumur hidupnya Revina tidak pernah berurusan dengan polisi, apalagi sampai ditangkap dan dibawa ke kantor polisi seperti ini. Tidak semudah itu mereka memasukkan orang ke dalam penjara tanpa menyelidikinya dulu. Jawab Felix, kecuali ada orang-orang tertentu yang ada di belakangnya, lanjut Felix dalam hatinya. Aku akan meminta tolong pada temanku, ucap Felix lagi saat melihat mata Revina yang sudah mulai berkaca-kaca. Sesampainya di kantor polisi, Felix meminta izin untuk menghubungi Sonia. Sonia yang saat itu tengah menunggu anak buahnya melaporkan tentang hasil penyelidikan di perusahaan Jonathan dibuat terkejut saat Felix memberitahukan jika saat ini mereka sudah ditahan di kantor polisi. Sonia bergegas mengambil tasnya dan langsung menuju ke sana. Setengah jam kemudian Sonia memarkirkan mobilnya di depan kantor polisi. Ia langsung menemui polisi yang menangani kasus Revina dan Felix. Sonia terkejut ketika mengetahui jika saat ini Revina dan Felix baru saja dibebaskan dengan jaminan oleh seseorang. Sonia merasa dialah yang paling cepat tapi rupanya ada orang lain yang lebih cepat darinya. Orang itu pastilah bukan orang sembarangan. Saat keluar dari kantor polisi, Sonia bertemu Felix dan Revina. Sonia, terima kasih atas bantuanmu, ucap Felix yang membuat Sonia ingin tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak, baru hari ini ia mendengar Felix berkata dengan lembut dan sopan kepadanya. Sama-sama, balas Sonia kemudian melihat ke arah Revina. Apa dia kakak? Ah maksudku dia istrimu, Sonia pura-pura bertanya, padahal ia sudah tahu dan juga sudah pernah melihat foto Revina. Iya, ini Revina istriku. Revina, ini Sonia. Felix memperkenalkan Sonia kepada Revina. Revina, terima kasih atas bantuanmu. Revina mengulurkan tangannya, berterima kasih dengan tulus sambil tersenyum kepada Sonia. Sama-sama, ucap Sonia membalas jabatan tangan Revina. Felix bisa bicara sebentar, ucap Sonia lagi, memandang Felix penuh harap. Felix tak langsung menjawab, ia malah melihat kepada Revina. Oh, Revina bisakah aku bicara sebentar dengan Felix? Tanya Sonia yang seakan mengerti dengan tatapan Felix kepada istrinya. Tentu saja, silakan Nona. Balas Revina masih dengan senyuman di wajah cantiknya. Revina segera berjalan menjauh dari Felix dan Sonia. Ada apa? Tanya Felix kepada Sonia ketika merasa Revina sudah tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Felix, bukan aku yang menjamin kalian, kata Sonia dengan wajah serius. Apa? Felix terkejut mendengar pernyataan sepupunya itu. Felix terkejut mendengar pernyataan dari sepupunya itu. Kalau bukan Sonia yang membebaskan mereka, lalu siapa? Iya, saat aku tiba di sini, seseorang baru saja membebaskanmu. Tapi, aku tidak sempat bertemu dengan orang itu, terang Sonia. Felix tampak berpikir sejenak. Sonia, tolong kau cari tahu siapa orang itu dan jangan sampai Revina tahu. Pinta Felix lagi dan Sonia mengangguk. Setelah mereka selesai bicara, Felix dan Sonia menghampiri Revina. Sonia menawarkan diri untuk mengantar pasangan suami istri itu kembali ke hotel tempat mereka menginap untuk mengambil mobil yang masih terparkir di sana. Terima kasih atas pertolongan Anda, Nona. Sekali lagi Revina berterima kasih kepada Sonia. Iya, jika lain kali kalian membutuhkan bantuan lagi, jangan sungkan untuk menghubungiku, balas Sonia sebelum melajukan mobilnya meninggalkan Felix dan Revina. Sementara itu, di perusahaan Globe Enterprise,
Jonathan terkesiap saat mendengar pintu ruangannya tiba-tiba saja dibuka dari luar, bahkan tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Jonathan yang sudah mau marah, wajahnya kini berubah menjadi tegang ketika mendapat tatapan tajam dari seorang pria yang baru saja masuk ke ruangannya. Abraham, suara Jonathan bahkan nyaris tidak keluar dari mulutnya. Ya, orang yang baru saja masuk ke ruangan Jonathan adalah Abraham William. Pria itu langsung mendudukkan tubuhnya di sofa tanpa menunggu pelawaan dari pemiliknya. Bisa kau jelaskan apa yang terjadi? Suara Abraham dingin yang berhasil membuat Jonathan membeku di tempatnya. Jonathan menetralkan napasnya, berusaha setenang mungkin untuk berbicara dengan Abraham. Jonathan tahu pasti Abraham sudah mengetahui apa yang terjadi kepada keponakannya. Revina telah menggelapkan uang perusahaan dengan jumlah besar, jawab Jonathan. Kau yakin dia yang melakukannya? Tanya Abraham lagi. Aku sedang menyelidikinya, kau sedang menyelidiki tapi kau sudah menjebloskannya ke penjara. Abraham memotong perkataan Jonathan dengan kasar. Jonathan menelan ludahnya kasar mendengar kemarahan Abraham. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran, kata Jonathan terbata. Awalnya Jonathan hanya meminta Revina untuk mengembalikan uang perusahaan. Tapi, saat pulang ke rumah Asila dan Jase menghasut agar Jonathan melaporkan Revina ke kantor polisi, untuk memberikan pelajaran kepada Revina. Aku beri waktu sampai besok, jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini kau tahu apa yang akan terjadi, ancam Abraham sambil berlalu dari ruangan Jonathan diikuti oleh asistennya. Jonathan menepis barang-barang yang ada di atas meja kerjanya sehingga berserakan di lantai. Ia meraup wajahnya kasar, membuang napas dengan cepat. Jonathan merasa kesal dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa lupa dengan keberadaan Abraham? Abraham William, salah satu pria yang penuh dengan kekuasaan di kota ini. Pria yang usianya 13 tahun lebih muda dari Jonathan. Tapi, Jonathan begitu takut dengan ancaman yang diberikan oleh Abraham. Jonathan terlalu lena menikmati posisinya saat ini, sehingga lupa jika dia bukanlah pemilik sebenar dari perusahaan yang sudah 20 tahun ini dipimpinannya. Jonathan lupa dengan janjinya kepada Abraham 20 tahun yang lalu. Meskipun selama ini Abraham tidak pernah menanyakan apapun, bahkan tidak pernah datang menemuinya, bukan berarti Abraham membiarkannya. Jonathan dan Revina selalu dalam pengawasan Abraham. Selama ini Abraham membiarkan apa yang terjadi kepada keponakannya itu, menganggap itu bukanlah sesuatu yang membahayakan untuk Revina, termasuk juga membiarkan Revina menikah dengan Felix, pria yang sampai saat ini masih diselidiki oleh Abraham. Tapi, apa yang dilakukan oleh Jonathan kali ini benar-benar sudah keterlaluan. Memasukkan Revina ke dalam penjara tanpa bukti yang kuat telah memancing kemarahan Abraham.